Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Berkah Minto Farm. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita sharing-sharing atau belajar ya, bagaimana di tempat kami Berkah Minto Farm itu mengawetkan pakan. Yang kita awetkan bukan pakan kering, bukan pakan beli, tapi pakan hasil tanam sendiri atau di bank pakan kita sendiri teman-teman. Nah, itu adalah hijauan. Nah, ini terdiri dari odot, pakcong, kolonjono, kemudian ada rumput liarnya juga saya campur kayak gitu teman-teman. Nah, jadi cara kami itu untuk mengawetkan pakan hijauan itu dengan cara silase teman-teman. Mungkin teman-teman belum tahu apa sih itu silase. Silase adalah metode pengawetan pakan hijauan secara aerob ya. Jadi tertutup, kedap, padat. Nah, seperti itu. Kemudian silase itu bahannya apa aja mas? Dari tong kayak gini. Nah, kalau silase kita tidak menggunakan bahan apapun ya teman-teman. Tidak menggunakan tetes tebu, tidak menggunakan EM4, tidak menggunakan SOC maupun probiotik lainnya. Kita cukup rumput saja. Nah, metode di tempat kami sebenarnya sudah banyak video teman-teman, video di channel saya cara membuat silaso itu sudah 4 atau 5 video itu banyak. Nah, mungkin teman-teman kalau mau lihat ya bisa, itu tutorialnya banyak banget. Nah di metode di tempat kami hari ini ngaret, kemudian dibiarkan semalam. Ya sebenarnya nggak dibiarkan nggak apa-apa teman-teman, dibiarkan semalam. Kemudian baru kita cacah seperti itu masih ada 20 lontong lagi tuh. Biarkan semalam baru kita masukkan seperti ini di dalam tong kayak gini. Ini pastikan padat teman-teman, masukkan diinjak-injak sampai padat. Kalau sudah padat nanti atasnya kayak gini dikasih bekatul, kurang lebih ya enggak sampai sekilo sih, mungkin 1 kilo buat 2 tong kayak gini buat atasnya aja. Kalau sudah dikasih plastik tutup klem, dah jadi. Itu nanti hasilnya sama aja dengan fermentasi, baunya juga harum, baunya juga seperti tape kayak gitu teman-teman. Setelah dibukanya kapan? Setelah dibukanya itu biasanya 5 hari teman-teman. 5 hari 6 hari itu udah enak. Tapi perlu catatan ya, dengarkan ini baik-baik, jadi jangan di skip-skip. Metode seperti ini tanpa campuran bahan kering yang banyak seperti ini idealnya kalau saya itu kalau bisa sebelum sebulan itu harus habis ya, maksimal 1 bulan lah. Kenapa demikian? Karena ini teman-teman, ini rumput hijau, kadar airnya ini masih banyak. Makin lama mungkin di 1 bulan ke atas tuh sebenarnya bisa, cuma dia akan ini akan amblong ke bawah, kemudian yang bawah itu nyemes banget, baunya itu sebenarnya tetap kayak tape. Biasanya kalau rumput dengan kadar air yang tinggi kayak gini, ini tinggi loh, walaupun dipegang nggak berair. Ini di atas 1 bulan nanti airnya akan turun. Itu baunya alkohol akan sangat menyengat sekali, karena semakin banyak, semakin tinggi kadar air itu alkoholnya yang diproduksi semakin tinggi. Kalau masih di bawah misal 10 hari, di bawah 20 hari, baunya dia itu iya ada seperti tapenya, tapi tidak begitu nyengat banget, lebih cenderung ke harum gurih seperti rumput yang direbus teman-teman. Itu perbedaannya kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan gini, Mas, kayak gini bisa enggak ditambahin bahan lain seperti EM4 maupun tetes tebu? Bisa teman-teman, tapi itu masuknya ke ranah fermentasi. Jadi kayak gini, ini pun sudah basah, teman-teman tambahin bahan basah lagi, otomatis harus menambahkan bahan kering yang banyak. Kenapa saya memilih seperti ini? Karena tidak perlu ngaduk-ngaduk teman-teman. Kita cacah sekali buat saya 30 tong lebih loh. 30 tong lebih itu wah luar biasa capeknya. Sampai gunung ini sudah ke ini 12, di dalam 3 sudah keisi 15. Ini masih ada 20 ada ini. Nah, 20 itu berarti 35 tong. 35 tong itu udah lebih dari 2 ton. Nah, kalau kita ngaduk-ngaduk penambahan bahan kering itu makan biaya lagi, makan tenaga lagi, makanya saya lebih memilih silase. Nah, untuk pakan tambahan nanti kita berikan secara terpisah teman-teman. Itu ya. Jadi nak silase tidak perlu tambahan bahan apapun. Pasti jadi teman-teman, hasilnya bagus. Kemudian kunci dari keberhasilan pembuatan seperti ini apa? Kuncinya adalah ini teman-teman.
Pertama, kita lihat dulu bahannya. Bahannya itu kayak gini. Rumput kayak gini usahakan jangan rumput yang habis kehujanan atau ngaritnya terlalu pagi. Itu karena masih ada embunnya, cenderung basah. Kemudian sebenarnya basah pun jadi. Cuma ini hanya sekedar tip ya, biar hasil teman-teman itu maksimal. Jangan basah, jangan habis kehujanan. Kemudian untuk pelayuan, otomatis teman-teman banyak dikeluhkan, Mas sudah tak layukan sehari 2 hari di bawah kayak gini, di dalam istilahnya naungan seperti ini, kok masih nggak jadi. Ini teman-teman, odot pakcong itu mau dibikin seperti apapun, kalau nggak dikeringkan kadar airnya tetap banyak ya, tetap banyak. Kemudian dia mau rada layu, itu di batangnya banyak. Jadi saya sendiri tuh ngarit pagi itu rada tak jembreng, kemudian kan kepanasan tuh, siang baru tak angkut. Itu ngaritnya banyak. Karena bukan karena kita sengaja untuk dijemur, tapi itu adalah salah satu tip atau maupun keuntungan ya. Jadi kita jembreng, nanti siangnya kita angkut ke rumah. Itu sudah lumayan layu karena sudah kepanasan. Kena sinar matahari dan tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti bakteri asam laktatnya yang di sini yang membuat dia itu proses fermentasi alami atau silase itu mati. Jadi paling ya berapa jam kayak gitu. Oke ya. Ini sudah untuk tip pengawetan. Kemudian yang paling penting dalam pembuatan ini adalah pertama, kalau dicacahnya manual sih insya Allah kebanyak berhasilnya. Tapi banyak teman-teman yang istilahnya mencacah itu dengan mesin chopper yang hasilnya terlalu lembut. Kalau teman-teman beranggapan hasilnya lembut itu bagus, iya bagus cara kita lihat, bagus cara kita pegang lebih rapi. Tapi kita lihat teman-teman, mesin cacah itu ada beberapa jenis yang hasilnya itu menurut saya itu ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, takaran bagus dan tidak jeleknya itu adalah ketika dikasihkan ternak itu doyan. Jadi kalau dikasihkan ternak lahap itu bagus. Kemudian ketika setelah dicacah itu tidak berair teman-teman. Jadi ada beberapa mesin cacah yang hasilnya itu besem, malah digeprek-geprek kayak gitu, keluarnya dipegang nyemes, ada airnya. Itu mau dibikin kayak gini rentan sekali gagal. Jadi kalau bisa nyari mesin cacah itu yang modelnya itu, nah ini mesin cacah yang dulu ya, ini hasilnya ya bagus, cuma kurang rapi. Tapi nah untuk produksi kita sendiri insya Allah nanti hasilnya bagus dan rapi ya. Dia dipegang ini nggak berair, ini jadi peningkat untuk rasio keberhasilan teman-teman. Jadi kuncinya adalah di mesin chopper dulu. Kalau nyacah itu jangan sampai berair atau netes, modelnya itu nyacah, jangan digeprek, jangan dipukul-pukul. Nah itu insya Allah faktor keberhasilan nomor sekian. Selanjutnya adalah medianya adalah media tong seperti ini. Kita masukkan benar-benar padat seperti tadi, kasih bekato plastik, klem, dah. Itu insya Allah nanti berhasil. Saya buat seperti ini, alhamdulillah tidak ada yang gagal, kecuali ada satu tong kemarin itu lupa nutup sampai 6 hari malah busuk. Malah busuk teman-teman. Nah kayak gitu. Ini masih banyak ya, kita PR-nya masih banyak banget. Ini 20 tong. Ini saya nyacah itu udah sampai batang teman-teman. Mungkin kalau batangnya itu dikasihkan ya nggak mau. Tapi karena kita cacah pakai ini sampai batang-batang kayak gini, habis nanti dimakan semua. Ya kayak gini tetap nyisa, tapi nyisanya itu enggak begitu banyak. Nah, dengan konsep seperti ini teman-teman, kita tidak perlu ngarit setiap hari. Saya dengan populasi 80 ekor saat ini sama cempe ya. Mungkin sebentar lagi sudah nambah lagi karena yang bunting itu banyak sekali. Ini teman-teman. Saya tidak perlu ngarit setiap hari. Saya ngaritnya itu sekitar 15 sampai 20 hari sekali. Banyak waktu longgar yang kita manfaatkan untuk hal-hal positif lainnya. Jadi waktu itu tidak habis di ternak. Kayak gitu. Ini ya teman-teman, model-model seperti ini bukan sebagai ajang untuk malas-malasan, tapi untuk mempersingkat kita. Mempersingkat biar waktu tidak habis, biar rasanya itu tidak diperbudak ternak. Ya mungkin statement saya seperti ini memperbudak ternak itu bisa dikatakan sebagian orang itu salah, karena kodratnya kata ternak harus ngurusi ini teman-teman, ngurusin ternaknya. Cuma
Kalau kita ngelolanya itu banyak, ya kita ngurusin, tapi waktu kita itu akan habis di ternak itu. Makanya dengan konsep ini kita lebih simple, efisien. Kita bisa mengerjakan waktu kerjaan lain dan ya lebih longgar gitu aja. Sama kok kita ngelola, cuma tenaga yang kita keluarkan jauh lebih sedikit. Memang untuk modal di awal seperti ini biayanya mahal. Mahalnya itu di tongnya kayak gini. Tapi insya Allah nanti ini teman-teman, dia akan awetnya lama dibandingkan menggunakan plastik. Oke teman-teman, ini sekedar sharing aja dari saya. Semoga membawa inspirasi lah. Nah, oke teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. See you.